Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga-moga kali ini jadi betulan bahas solusi fuel dilution pakai aditif dan oli mesin ya. Jadi uh, penulis mau bahas anunya dulu ya, Klinos. Jadi kemarin sudah melakukan uji 0-100 dan seperti yang seperti yang sudah diduga ya, akselerasi menurun. Tapi uniknya akselerasi 0-100 km per jam pertama itu 19,5 detik, yang kedua 18,9 detik, yang ketiga 17,3 detik. Unik ya, waktunya makin lama makin membaik. Padahal ya nggak ada perubahan. Perubahan yang terjadi adalah sebelum melakukan uji akselerasi itu adalah penulis melakukan eco riding. Jadi eco riding lama, terus habis itu baru mulai 0-100 gaspol. Enggak sih, kemarin penulis keliru. Ya paling enggak gaspolannya mulai dari ketika mau uji 0-100 ya. Menarik karena hasilnya seperti itu. Maka penulis jadi agak berubah pikiran ya. Kalau soal pengurangan tenaga, tetap ya Klinos itu mengurangi tenaga. Karena lawong biasanya loh kurang dari 17 detik ya, kemarin terakhir 17 detik padahal itu tanpa aditif. Jadi 17 detik ya, itu pakai Pertamax sama Delta Loop Adventure 20W50 17 detik. Nanti kalau mau ada yang membandingkan ya silahkan ya. Tarikan gak enak, asli gak enak. Asli nggak enak tarikannya. Ya menariknya karena 17 detik karena waktunya meningkat dari 19,5 detik terus 18,9 dan 17,3. Harusnya pakainya itu digeber-geber ya, biar biar kalau disebut lebih bersih ya enggak kan, karena lebih bersih harusnya jalan nyantai pun bersih. Ini kenapa harus gaspol? Lagi pula catatan waktu akselerasi kan lebih baik daripada sebelum pakai Klinos kan. Jadi gimana ya, nol 100 bisa makin membaik itu sesuatu yang unik tuh.
apalagi bedanya sampai banyak ya, 19,5 jadi 17,3, bisa lebih cepat 2 detik. Kira-kira apa gitu loh yang bisa bikin makin cepat? Kalau menurut pikiran penulis ya bukan karena uh, Klinos meningkatkan oktan, karena jelas kalau meningkatkan oktan ya waktunya bakal nggak beda jauh lah. Penulis coba beberapa kali itu waktu yang konsisten itu paling ya selesainya ya cuma setengah detikan gitu ya, maksimalnya segini, minimalnya segini, nggak sampai lebih dari 1 detik. Itu yang disebut konsisten. Asli ikannya gak enak. Terus apa? Pembersihan. Apa ya kalau pembersihan terus gaspol dulu gitu terus bersih. Wong nyatanya ya makin digeber, feeling tenaganya itu makin gak enak. Sentakannya makin gak mantep. Baik yang RPM rendahnya maupun yang RPM tingginya. Justru kalau habis berhenti gitu jadi mantep. Jadi habis digeber gitu ya, gaspol, terus berhenti. Nah itu paling mantep feelingnya kalau pakai Klinos ya, nggak yang lain-lain. Ini bukan memuji ya, tapi untuk mengetahui karakter dari Klinos. Soalnya jelas bukan pembersih. Kalau pembersih itu makin digeber makin enak. Ini enggak, makin enggak enak. Terus gak enak tarikannya, sama sekali gak enak. Terus ya mungkin dari keraknya itu mungkin ya. Jadi kan penulis habis lama geber terus diam, berhenti, geber lagi berhenti, geber lagi berhenti, kan waktu melakukan 0-100 gitu. Mungkin waktu digeber kan bensinnya kesemprot banyak. Nah itu kerak-keraknya itu yang bagian Klinos yang tidak terbakar itu bakal lebih banyak yang nempel. Jadi pas begitu berhenti kan bensin habis digerocok. Nah pas berhenti itu yang kerak-keraknya sing minyak-minyaknya Klinos ini yang tertinggal di piston akan membentuk lapisan tambahan yang membuat kompresi mesin meningkat. Nah ini makanya mengapa kok barangkali ya yang membuat akselerasi 0-100 itu jadi makin lama makin baik. Gini ini jadi bingung. Enaknya kalau pas lagi pakai Klinos jalan konstan kecepatan rendah apa geber-geberan. Nah masalahnya efek dari Klinos ini nggak terlalu bagus. Bagusnya cuma kalau habis digaspol diem, tapi itu pun catatan waktunya masih lebih buruk daripada sebelum pakai Klinos. Heran ya, padahal cuma beberapa tetes gitu ya. 1 liter 2, anggap 3 liter berapa lah, dikasih 25 tetes, anggap 4 liter, 25 tetes saja efeknya bisa kerasa.
kerasa nggak enak, tenaga turun. Apa gitu ya. Ya penulis sendiri mencoba mengenali karakternya. Bukan berarti penulis mau pakai, enggak. Kalau ingin mengembalikan kompresi, maka sado revitalizan itu yang bagus. Terus kombinasi sekalian antara yang untuk bensin dengan yang untuk oli mesin. Jadi kan ada dua emang produknya sado revitalizan itu. Ada yang untuk bensin, ada yang untuk oli mesin. Nah, penulis yakin kalau dikasih di oli mesin juga akan meningkat kemampuannya, karena dia sudah pernah penulis nyoba untuk oli mesin, mantap. Untuk bensin pasti ya rasanya akan mantap juga. Untuk top speed masih ya, masih tetap kayaknya bisa 113, tapi ya kayaknya butuh waktu lebih lama ya, akselerasinya menurun kayaknya. Ya balik dari tadi masih ngomong gitu tok. Fuel dilution lah sekarang. Nah ini penulis sempat menyinggung juga ya, fuel dilution itu kan hubungannya dengan kompresi mesin ya, dengan celah antara piston dengan silinder. Normalnya dihalangi oleh ring piston, tapi kadang ring piston itu aus. Entah hausnya model gimana, atau silindernya sudah tidak bulat lagi atau bagaimana ya, karena memang pergerakan piston itu kan memaksa ke dinding silinder keluar atau masuk. Sorry, bukan keluar masuk, atas bawah, maaf ya. Jadi gerakan piston itu kan berputar, yang diputar oleh apa jenenge, crankshaft. Nah crankshaft ini kan geraknya berputar, membuat gerakan piston naik turun. Nah selain naik turun, crankshaft ini juga membuat gerakan piston itu kalau di sepeda motor bebek ya, sepeda motor matic kan yang rebah gini, naik dan turun. Jadi geraknya kan maju gini ya, tapi juga kan naik dan turun. Makanya kalau kita lihat aus ya, aus di piston itu kan mesti atas dan bawahnya ya, karena gerakan crankshaftnya membuatnya menggerus atas sama menggerus bawah. Jadi saat naik kedorong ke atas, saat turun ditarik ke bawah. Kira-kira kayak gitu kali ya.
eh enggak sih. Waktu didorong apa pertahan naik ke atas, terus puncak didorong ke atas, habis itu pas siklus paling deket narik yang paling bawah. Wis bisa dibayangkan sendiri. Ya walau bukan itu saja sih penyebab apa fuel dilution. Fuel dilution kan apa bisa karena bensinnya emang bakat, pelumas juga ambil andil juga, walau bukan salah pelumas ya. Apalagi pengapian, timing pengapian, injektornya, terus rasio bahan bakar, walau nggak begitu pengaruh, banyak rasio bahan bakar. Apalagi kayaknya itu ya wes. Ya solusinya terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Maaf ya. Solusi yang kalau yang fisik ya jelas ya, ada pakai ring piston titanium, karena sekarang aditif itu moli semua, ada molinya semua. Jadi kalau kita pakai aditif apa, pakai ring piston yang dilapisi moli juga bisa aus lapisan molinya. Jadi percuma pakai moli-molian ringnya atau pistonnya atau silindernya apa. Kalau moli pakai moli-molian ya aus, karena molinya di oli akan bereaksi terhadap molinya di ring piston atau pistonnya. Jadi ring piston titanium yang ada cuma merek TDR saja sekarang. Gak jelas, jalan di tengah jalan, mau ke kiri mau ke kanan dihalangi semua, nggak pakai helm juga. Ring piston yang produksi cuma TDR dan itu pun ukurannya nggak standar. Jadi biasanya diperuntukkan untuk modif. Jadi tersedianya misalnya yang 72 mm 62 dan 63 mm. Kalau untuk NMAX ya, untuk motor lain entah. Untuk Yamaha sih, mesin Yamaha 155 cc adanya 62 sama 63 mm pasangan piston ya. Untuk pistonnya sendiri mungkin yang nomor satu adalah piston pakai merek Mitron. Merek Mitron itu dari baja pistonnya. Jadi pengembangnya kecil sekali. Ideal itu. Kalau nggak ada itu ya pakai piston casting. Pakai piston casting itu lebih murah, tapi ya apa kurang kuat katanya. Masalahnya kan kita butuhnya adalah mengurangi fuel dilution. Ya mau nggak mau pakai piston casting. Kalau mau sip banget ya itu Mitron itu. Terus habis gitu
Silindernya silinder liner besi ya, casting juga. Katanya sih yang pakai boring. Jadi liner besi, jadi nggak aluminium. Biasanya sih pakai besi hitam, mungkin ada mereknya khusus lah. Besi kok sampai warna hitam gitu. Apa mereknya? J-Sport atau apa gitu. Pakai liner merek J-Sport gitu ya. Jadi keunggulannya adalah kemampuan mengembangnya yang kecil. Terus apalagi injektornya ganti yang lubang banyak lebih bersih. Tapi masalahnya, maaf, kalau lubang banyak gitu adalah lebih mudah mampet juga. Nah, kalau bensinnya Pertalite, ya gimana ya? Pertalite itu bikin macet soalnya ya. Entah lagi kalau untuk injeksi. Karena bisa jadi bukan pakai PEA tapi PBA. Bahan PBA itu bisa membuat bisa menghilangkan kerak di injektor atau valve, tapi bikin kerak di mesin. Bahan PBA seperti itu. Apalagi busi, ada yang bilang pakai busi titanium iridium itu bisa mengurangi fuel dilution. Sayangnya penulis belum pernah coba ya. Belum mau beli di dealer resmi gak ada. Nggak ada mas, nggak punya. Oh iya wis, nggak jadi dah. Terus habis itu apa ya, kalau hardware kayaknya udah itu ya. Rasio bahan bakar gimana? Nah, dari penelitian yang sebelumnya itu kalau untuk pengen mengurangi fuel dilution, maka bukan diiritkan, tapi rasio dibuat lebih sempurna. Jadi lambdanya lambda 1. Jadi kalau sudah irit ya diboroskan, kalau terlalu boros ya diiritkan. Ya untuk tahu ini harus pakai itu ya, pakai mesin analisa gas buang ya, gas analyzer yang 4 sensor atau gimana gitu loh, lupa penulis namanya. Jadi kalau pakai itu maka bisa diketahui rasio bahan bakar yang benar. Biasanya motor standar itu lambdanya lebih dari 1. Penulis nggak pernah lihat hasil hasil uji gas buang itu yang rasionya rasionya kurang dari 1 belum pernah ya. Pasti lebih 1, berapa 1, berapa gitu, 1,0 berapa gitu biasanya. Nggak ada yang 0,9 berapa gitu. Nah kalau cara lain gimana?
Ya kayak yang penulis sebut tadi, pakai adiktif ya, aditif yang bisa nambal. Yang sementara yang penulis ketahui itu untuk oli mesin, aditif yang bisa nambal beneran adalah sadu revitalizan. Kalau yang apa? Kalau yang apa jenenge, eh, metal conditioner terus nano energizer itu kayaknya modelnya adalah aditif anti aus ya, aditif anti aus yang sifatnya sementara. Jadi apa ya, nggak seumur hidup lah. Kalau nggak pakai lagi ya wis nggak ada efeknya. Nah sementara kalau sado penulis tahu sendiri ada efeknya, walau ya makin lama makin hilang. Hilangnya juga termasuk cepat ya. Jadi untuk oli mesin penulis sarankan satu. Penulis sudah coba, ya ternyata benar. Yang paling kerasa terutama di itu ya, di bagian mesinnya ya, bagian bearing-bearing dalaman mesin ya, bukan di pistonnya. Jadi di bearing-bearingnya itu terasa rapat semua, jadi nggak kocak lagi gitu, terasa tek 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 apa, nggak bunyi gitu loh sama sekali. Jadi ketika biasanya kan penulis pakainya kencang-kencang, nah, kan kemelotak sih, kotak kalau apa idle gitu ya. Dapat setelah pakai sado enggak. Yang kalau di piston sepertinya sado itu cuma cocok untuk mobil ya, karena penulis geber gitu ya, kerasa mulai menghilang efek di apa di pistonnya. Baru kalau jalan pelan-pelan gitu ya, maksimumnya 55 ya, kayaknya 60 itu masih terlalu kencang. 55 atau 50 wis terasa wis kayak padat banget. Jadi tarikan bawah itu terasa makin lama makin mantap, tenaga itu makin lama makin mantap. Digeber emang kerasa tapi makin lama makin menghilang. Jadi digeber itu kira-kira 5 km digeber hilang. Jadi kayaknya untuk rekondisi sado harus sabar, jalan kurang dari 50 km per jam. Itu kalau untuk NMAX. Kalau secara RPM mungkin ya berapa ya, 5000 RPM kali, nggak tahu lah. Nah untuk apa, untuk bensin gimana? Nah ini penulis pikir yang apa, yang kayak Klinos ini ada efeknya pasti, karena dia terasa ya, terasa kalau habis berhenti, kalau habis apa motor dimatikan lama terus dinyalakan, itu terasa tarikannya ada sesuatu gitu. Jadi kalau pas habis mesin mati ya, terutama penulis pulang kerja itu, mesin mati kan penulis berhenti sebentar, masang kamera. Nah itu kalau start lagi tuh wah mantep banget. Jadi sepertinya kayak Klinos gitu ada, PRF turbo rasanya juga ada, karena ya bahan nabatinya kayaknya hampir sama. Ada kandungan minyak sereh, minyak sereh ya.
Cuma yang apa, yang PRF turbonya ada kandungan apa jenenge minyak cengkeh lebih banyak lah. Kalau dari penelitian sih yang paling banyak efeknya minyak cengkeh ya untuk bikin peningkatan performa. Bukan peningkatan performa ya, peningkatkan konsumsi bahan bakar. Yang jelas kalau mau pakai aditif-aditif seperti itu ya nggak akan kerasa banyak tenaganya. Nah selain itu ada model sado juga. Penulis memang belum pernah coba langsung sadonya ya. Penulis cuma pakai sisa-sisa sado. Jadi kan waktu nuangkan sado kan penulis pakai bantuan botol minyak tawon kecil itu ya. Terus ya penulis tuangkan minyak goreng dulu, terus baru sadonya untuk melarutkan. Waktu dituang masih ada kesisa yang di botol karena susah keluarnya. Terus kasih bensin, terus udah. Setelah dikasih bensin, penulis kocok-kocok, ada endapannya pun nggak penulis pakai, penulis tuang yang larut itu. Iya bisa terasa apa ya, terasa tarikan makin mantep gitu. Jadi kayaknya sado itu bisa membuntu lapisan-lapisan sekitar dinding piston. Pengen coba lagi tapi sekarang nggak ada eceran nih, mau beli 150.000 lagi. Wah pikir-pikir mending mana ya dengan beli fisik yang langsung satu paketan, piston casting, terus dinding silinder liner besi baru standar, harga kira-kira berapa, 300.000 itu sudah banyak pilihan di online. Ya mending fisik aja kayak. Wes lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.